dirimu, itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Seandainya Satria ada di sini, seperti waktu di bis kemarin. Ya Tuhan, kenapa saya nggak bisa melupakan dia? Bintang, coba lihat siapa yang datang, sayang. Kapan kamu pulang? Kemarin. Kamu lupa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafli. Mama kangen sekali sama kamu, Rafli. Sudah sebulan di Jogja nggak pernah mau telepon Mama. Rafli kan sibuk, Ma. Mana Papa? Papa sore ini mendadak tugas keluar kota. Katanya salam aja buat kamu. Siapa dia? Kenalkan, Ma. Ini Tami. Dia yang saya mau ceritakan sama Mama. Bintang, kayaknya kamu jangan terlalu kaku kepada saya. Kamu bisa meluapkan semua perasaan kamu kepada saya. Sehingga saya merasa
orang yang dekat sama kamu. Saya merasa bahagia sekali kalau kamu menganggap saya bagian dari hidup kamu. Kamu setuju, Bintang? Kamu sudah terima oleh-oleh dari saya. Terima kasih. Oleh-olehnya bagus sekali. Itu baru oleh-oleh biasa. Oleh-oleh yang spesial belum saya berikan pada kamu. Ini saya melihatnya nggak sengaja waktu saya beli oleh-oleh. Saya yakin ini cocok buat kamu. Cobalah. Saya yakin cincin ini pasti cocok di jari kamu. Sony, saya... Pakailah, Bintang. Cincin ini bukan cincin pertunangan kita. Cincin ini tanda cinta dari saya. Kalau cincin perundangan kita, biar kamu yang pilih sendiri. Bintang, ambillah. Ambillah, Bintang. Pakaikan ya. Pas kan? Saya ingin cincin ini selalu ada di jari kamu. Bintang, kenapa kamu nangis? Enggak. Saya nggak nangis. Saya cuma terharu. Saya rasa kamu nggak perlu memberikan saya ini. Bintang, kamu calon istri saya. Kamu berhak mendapatkan hadiah itu. Kalau kamu mau, kamu minta apa saja sama saya akan berikan, Bintang. Seperti apa kata ungkapan, seorang kekasih yang minta sesuatu sama kekasihnya, maka seorang kekasih yang sejati akan memberikannya, termasuk kalau diminta bulan sekalipun. Saya senang sama ungkapan itu. Dan saya akan melakukannya untuk kamu. Bintang, kamu setuju dengan kata-kata itu? Permisi, saya mau ke kamar dulu. Akan bisa memenuhi apa yang saya inginkan, Sony. Kamu gak akan bisa. Saya gak pernah menginginkan cincin ini. Enggak. Saya hanya ingin Satria. Saya hanya ingin Satria. Kenapa saya nggak bisa menerima ini, Satria? Kenapa saya nggak bisa menerima ini? Kenapa, Satria? Kenapa? Diminum, Mas. Nah, terima kasih ya, Bi. Loh,
Kok Bibi? Saya ini bukan pembantu loh. Saya ini asisten. Asistennya Mbak Yem. Kenalkan, nama saya Teni. Saya Sony. Oh. Aslinya mana, Mas? Maaf ya, kebablasan. Orang tua saya Padang, cuma saya lahir Jakarta. Jadi lebih senang dipanggil anak Jakarta. Wow, boleh juga tuh. Katanya kalau orang Padang itu laki-lakinya dibeli sama wanita ya? Oh, mau dong. Mau saya beli kalau Mas Sony dijual. Maksud saya Si kalau Teni sedang melobi sama salah Kin satu Sony. anaknya. Tidak bisa dibiarkan bocah ini. Maksud saya kalau I orang must do tuanya Mas Sony something ada now. yang mau beli anaknya. Bukan, maksud saya ini penjualan anak. Kok penjualan anak ya? Maksud saya begini, Mas. Tani, orang tua saya udah meninggal. Jadi dia nggak mungkin menjual anaknya. Oh ya? Kapan, Mas? Udah lama. Aduh, kasihan sekali. Pasti Mas Sony sedih sekali ya, Mas. Mas Sony, kalau engkau mau menangis, menangislah di dadaku. Kemarilah, kemarilah. Hei, Teni, kamu itu ngapain sih? Kok ngendon di sini loh? Kamu di dapur sana, banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Sekarang ke sana. Wong udah nyuci kok. Nyuci gundul apa? Dari tadi aku ngelihat sendiri, kamu tuh luluran terus. Sekarang kamu ke belakang, ambil cucian yang sudah kering, setrika, bebenah, saiki. Mbak Yem ini nggak seneng kalau orang lagi ketemu jodoh. Mas, saya tinggal dulu ya, Mas. Nampaknya nih. Tinggalan. Ya. Dasar cara genah kamu. Mohon maaf loh, Den. Teni itu memang agak, terutama kalau hawanya panas begini. Tambah, Den. Kumat. Nggak apa-apa kok, Bi. Nggak apa-apa. Den Sony nungguin Den Bintang ya, Den. Iya. Sebentar ya, Den. Monggo, Den, penunjuk. Ya, makasih ya. Bintang, kok kamu di kamar? Mana Sony? Sony di ruang tengah. Bintang cuma mau ambil tisu habis Bintang pilek, Pak. Oh. Kata mamamu waktu Sony datang, kamu memeluknya ya? Betul itu, Bintang? Betul, Pak. Papa bahagia sekali mendengar itu. Berarti kamu sudah siap menerima Sony menjadi calon suamimu. Kamu sedang belajar mencintainya, kan? Kamu belajar terus. Kamu akan mendapatkan cinta sejati darinya. Kenapa kamu bisa melakukan itu, Nak? Kenapa, Nak? Saya sangat menyesal, Ma. Saya sangat menyesal. Saya khilaf. Waktu itu pergaulan di LA sangat memungkinkan kami untuk melakukan hubungan itu. Seharusnya kamu bisa menahannya, Rafli. Kamu harus bisa. Karena ajaran agama yang Mama ajarkan pada kamu. Setiap hari Mama selalu mengingatkan kamu untuk tidak bergaul dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi nyatanya kamu tidak pernah mau mendengarkan perkataan Mama. Kamu keterlaluan, Rafli, keterlaluan. Panasan cinta mengurung diri di kamar.
Dia pasti sangat kecewa, marah dan sakit hati. Apa yang harus Mama katakan pada orang tuanya, Rafli? Apa yang harus Mama lakukan sekarang, Rafli? Saya akan minta maaf, Ma. Saya akan minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya akan mempertanggungjawabkan semua ini. Kamu telah mengecewakan kami, Rafli. Kami sangat kecewa sekali. Yang jelas, kamu harus menikahi gadis ini dan mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, Rafli. Mama tidak mau ikut campur dalam persoalan ini. Sekarang kamu tinggalkan rumah ini. Mama sudah tidak kuat lagi menahan beban ini, Rafli. Pergilah, Rafli, pergilah. Mama, Mama. Jangan sentuh saya. Rafli, kamu jangan emosi. Kamu harus tunjukkan sama keluarga kamu bahwa keputusan yang kamu ambil adalah benar, Rafli. Dan menegaskan bahwa kamu bukanlah seorang pengecut. Kamu gak usah ngajarin saya. Kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Saya udah muak sama kamu. Tapi Rafli... Apa? Sekarang apa? Saya bertanggung jawab sama kamu. Saya diusir dari rumah ini. Sekarang saya bukan apa-apa lagi, Tami. Kamu puas? Kamu puas? Rafli, tolong dong kamu jangan salahin saya aja, Rafli. Ini kan kesalahan kita berdua. Sekarang, apapun yang terjadi sama kamu, saya akan tetap terima kamu, Rafli. Karena kamu adalah ayah dari anak yang saya kandung. Kita harus hadapi ini berdua, Rafli. Kita harus berjuang bersama. Sayangnya saya tidak tertarik untuk berjuang sama kamu, Tami. Saya akan bertanggung jawab sampai anak itu lahir dan bila terbukti bahwa dia adalah dari daging saya. Dan kalau itu benar, saya akan pikirkan lagi. Sekarang kita mau kemana? Maaf, dalam surat ini Ibu Norma sekeluarga menyatakan tidak bisa datang. Baik, saya akan bacakan surat wasiat ini. Tapi saya mohon semuanya bisa menerima. Surat wasiat. Saya Agustian Bintoro, dalam keadaan sehat walafiat dan sadar sesadarnya, menyatakan bahwa jika saya wafat, saya akan membagikan harta kekayaan saya kepada istri dan keponakan saya, Satria. Adapun pembagiannya adalah istri saya
akan mendapatkan sebuah rumah di Jalan Menteng seluas 1000 meter. Berikut villa kami yang ada di puncak seluas 3000 meter. Beserta perhiasan-perhiasan dan uang deposito berjumlah 3 miliar rupiah. Begitu juga dengan keponakan saya, Satria Bintoro. Dia akan mendapat sebuah rumah di Mega Kuningan dengan luas tanah 1000 meter dan juga sebuah apartemen di kawasan Mega Kuningan dan juga perusahaan yang saat ini saya kelola. Beberapa aset dan keuntungannya saya serahkan kepada keponakan saya dan juga deposito senilai 5 miliar rupiah. Demikianlah surat warisan ini saya tulis. Semoga semuanya bisa memanfaatkan hasil jeripayah saya ini. Jakarta, 7 Juni 1997, tertanda Agustian Bintoro. Tidak, ini tidak bisa. Masa si Norma diberikan lebih banyak daripada saya? Saya kan istrinya. Tapi Bu, surat wasiat ini tertanda Pak Agustian sendiri dan tidak bisa diganggu gugat. Saya anggap surat wasiat itu tidak sah dan saya tidak mau menerima pembagian itu. Saya akan tuntut surat wasiat itu. Silakan Ibu tuntut. Tapi surat wasiat ini dibuat berdasarkan keinginan Pak Agustian sendiri. Bu, surat wasiat ini sah dan telah didaftarkan di kantor saya. Kalau Ibu ingin menggugat, silakan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, surat wasiat tidak dapat digugat karena dibuat berdasarkan kesadaran dan keinginan Pak Agustian sendiri. Kurang ajar. Agustian itu memang kurang ajar. Saya tidak bisa terima. Saya tidak akan memberikan separuh kekayaan Agustian pada pelacur itu. Kalau Bapak ingin mengurus surat wasiat itu, silakan. Tapi saya tidak akan menyerahkan sedikit pun. Sekarang Bapak tinggalkan tempat ini. Saya tidak percaya lagi dengan Bapak. Baik, Bu. Urusan kita sudah selesai. Tapi saya ingatkan pada Ibu. Apapun yang Ibu perbuat, Ibu tidak akan mendapatkan apapun juga. Karena ini sudah menjadi keputusan Pak Agustian. Dan sah secara hukum. Saya permisi. Saya tidak akan membiarkan ini. Saya tidak akan membiarkan ini. Mikirin apa sih? Dari tadi bengong aja. Mikirin Tommy, Mon. Apalagi sih, Kak? Kan Kak Sony sendiri yang bilang kalau sekarang semua terserah gimana dia. Ya udah. Yang paling penting kita sebagai kakak udah berusaha untuk ingetin dia. Iya, Mon. Tetap aja kakak mikirin dia terus. Kakak sayang sama Tommy. Dia masih terlalu muda, Mon. Dia belum banyak tahu tentang arti kehidupannya sebenarnya. Tiba-tiba dia mau menikah sama wanita yang jauh lebih berpengalaman daripada dia. Kakak jadi merasa bersalah. Kakak merasa nggak bisa mengawasi membimbing dia untuk jadi orang seperti orang tua kita mengamanatkan kepada kakak. Kak Sony jangan pernah ngerasa bersalah. Kak Sony tahu nggak apa yang selama ini Kak Sony kasih buat Mona, buat Tommy, itu udah yang terbaik. Kalau ternyata sekarang Tommy nggak sesuai sama yang kita harapkan, itu bukan salah kita, apalagi salah Kak Sony.
Karena dia melakukan itu karena kemauan dia sendiri. Yang penting kan kita dari awal udah berusaha untuk ingetin dia. Ya kan? Tapi bukan anak kecil lagi, Kak. Mona cuma mau lihat seberapa bahagia sih perkawinan mereka nanti. Kak Sony mau datang ke pernikahan mereka nanti? Kalau Tommy mengundang kakak, ya kakak pasti datang. Mona nggak yakin kalau mereka bakal undang kita. Enak badan, jadi lo nggak masuk. Sin, paling-paling juga lo mikirin si Rafli kan? Masa cuma gitu doang sampai nggak enak badan? Mendingan kita ke kampus. Masa lo nggak kangen sama kampus kita yang tercinta ini? Oke deh, gue absenin. Tapi besok lo masuk ya. Oke, bye. Bin, Sinta mana? Baru aja nelfon gue. Katanya nggak masuk, nggak enak badan lah. Paling-paling juga mikirin si Raffi doang. Gue kasihan juga sama tuh anak. Gue gak nyangka kalau sampai kayak begini. Lo inget gak sih pertama kali kita ngeliat Rafli? Kayaknya anaknya baik-baik aja. Gak nyangka. Bin, lo udah ketemu Tinul? Belum, memangnya kenapa? Wah gawat Bin, gawat. Gue denger si Tinul tuh ngamuk nyariin kita berdua. Dan dia nuduh kita gak tanggung jawab. Gak tanggung jawab gimana? Kan dia dulu ketemuan sama si Edwin. Iya, tapi ternyata kencannya tuh jadi yang beradul. Gara-gara begitu ngeliat si Tinul, Edwin tuh langsung pingsan. Lo tau kabar yang gue dengar terakhir? Si Tinul tuh sampai nyamperin ke rumahnya Edwin gitu, dan si Edwin nangis ketakutan. Gawat nggak? Si Tinul kan jadi bingung. Sebenarnya si Edwin tuh naksir nggak sama dia. Ngeliat muka Tinul jadi kayak ngeliat kuntilanak. Wah, gawat. Kenapa jadi gini? Nggak ngerti. Duh, kayaknya kita mesti ketemu Edwin deh, Mon. Terserah deh. Yuk. Yaudah. Win! Wah! Aduh, gila lu bikin kaget gue. Kebetulan, gue emang ada perlu sama Lulu pada. Lulu mesti tanggung jawab. Soalnya lu bilang waktu itu si Tinul cuma kencan sama gue sekali. Lu tau nggak sekarang dia sampai nyamperin gue ke rumah. Terus dia ngaku ke orang-orang kalau gue pacarnya dia. Sebenarnya gimana sih perjanjian lu sama si Tinul? Coba dijelasin. Loh, dia juga janji sama gue cuma begitu. Sekarang kalau misalnya si Tinul ngaku-ngaku dia pacaran sama lu, bukan salah gue dong, Win. Tapi Bin, lu kan tahu gue nggak demen sama tuh anak. Lagian lu kan udah janji kalau urusannya udah sampai kayak begini, lu harus pada tanggung jawab. Nah sekarang gue mau lu ngejelasin ke dia bahwa ini semuanya arrangement lu. Dan lu Mon, lu mesti tahu kalau gue tuh nggak suka sama si Tinul. Apa hubungannya sama gue, Win? Hah? Tapi kata si Bintang... Udah. Itu urusan belakangan. Yang penting sekarang, lu harus tetap ramah sama dia. Jangan sampai kelihatan kalau lu ngejauhin dia, Win. Tapi, Bin... Tolong dong, Win, please. Ntar lama-lama Tinul juga bakal ngejauhin lu kok. Orang dia cuma janji cuma sekali kencan sama lu. Please, Win, please. Pokoknya gue udah nggak mau. Gue udah mimpi buruk terus nih sama si Tinul. Dan sekarang gue mau minta tolong lu untuk cerita semuanya ke Tinul mengenai ini. Dan gue akan nyamperin dia dan menceritakan semuanya ini kepada dia. Udah, gitu aja. Win! Duh, gawat. Bisa periode ketiga nih. Sekarang gimana? Aduh, gue nggak tahu deh. Kalau si Tinul sampai tahu, Edwin kencal sampai dia gara-gara disuruh gue, hancur aja gue, termasuk lu. Jadi sekarang gimana? Satu-satunya jalan, lu harus merelakan diri lu untuk jadi pacarnya Edwin. Hah? Gue? Wah gila, lo nggak salah.
Kenapa lo tiba-tiba punya ide gue harus jadi pacar sama Edwin? Ya iya, lo tahu Edwin itu suka sama lo dan dia membelain kita-kita karena dia naksir sama lo. Kalau lo mau jadi pacarnya, lo bisa bujukin dia untuk deket sama Tino lagi dan posisi kita akan aman, Mon. Wah enggak Bin, gue nggak mau. Gue sama sekali nggak ada feeling sama dia. Lagian gue heran dia sama lo, ini kan ide semua dari lo, kok gue yang jadi korban? Mon, lo tuh salah. Gara-gara lo, nyawa gue sama nyawanya Cinta tuh terancam. Lo udah dibilang untuk ngejauhin Tino, lo malah lo lawan. Lo mau ganti mobil gue yang mau diringsakin sama si Tino? Mon, kalau lo mau belur sama Tino, silakan. Tapi gue enggak. Bin. Lo jangan ngomong begitu dong, gue kan jadi nggak enak. Ya udah deh, gue mau pacaran sama dia. Gue pikir ntar lagi kan kita ujian, habis itu gue kan bisa nggak berhubungan lagi sama dia. Nah gitu dong. Sekarang lo mau kan lo samperin dia dan lo bilang sama dia kalau lo juga suka sama lo. Abis itu lo bujuk dia untuk bela lo. Gimana? Tapi lo bantuin gue ngomong ya, gue nggak mau ngomong sendiri. Tenang aja deh Mon. Ya? Ya udah. Cari Don lagi yuk. Ya. Edwin, gue tahu lo marah sama kita, tapi lo jangan nyuekin kita dong. Ntar gue jadi males buat kenal sama lo. Jadi lu mau kenal sama gue? Iya. Kata Bintang, lo... Jadi lu tau perasaan gue selama ini, Mon? Lu. Sebetulnya, Mon, gue udah lama memendam perasaan ini ke lu. Cuma, gue nggak tahu kalau lu memendam perasaan yang sama dengan gue. Kalau lu emang seneng banget sama gue, Mon, gue terima kasih banget. Gue udah mimpiin itu sejak dulu. Gue pengen lu jadi pacar gue. Lu mau kan jadi pacar gue, Mon? Gue boleh minta satu hal nggak sama lo? Apa itu, Mon? Masalah Tinul. Gue tuh nggak tenang kalau... Lu mau gue juga pacaran sama si Tinul? Enggak, Win. Enggak begitu. Tapi... lo kan tahu kalau Tinul tuh suka banget sama lo. Kalau sampai dia tahu kita pacaran, dia pasti bakal ngamuk. Dan dia pasti akan ngelakuin apa aja buat ngerebut lo dari tangan gue. Gue nggak mau. Jadi kalau menurut gue, mendingan si Tinul nggak usah tahu kalau kita pacaran. Terus kalau dia ngajak lo ngobrol atau ngajak ketemuan atau apa kek, mendingan lo ladenin aja deh, Win. Soalnya kalau enggak, pasti kita yang kena sasaran. Apalagi gue. Lo nggak mau kan kalau Tinul ngerjain gue terus? Wah, memang kelewatan tuh cewek ya. Masa semua kemauannya mesti diturutin? Gila. Lo mau kan nolongin gue, Win? Cuman lo yang bisa nolongin gue. Please. Oke deh. Gue janji akan ngelindungin lu. Dan juga akan ngeladenin si Tinul. Tapi ingat, ini hanya demi lu dan demi cinta kita, Mon. Thanks ya, Win. Ya. Makasih, Nur.
ciuman pertama itu sangat berkesan, walaupun cuma di pipi. Ini tuh bukan ciuman pertama, ini cuma nyuri. Aku sebel banget deh, kok dia nekat sih nyium gue? Ya kali dia cinta mati banget sama lu. Gue gak mau. Kalau dia gak bisa pindah ke lain hati. Gue gak mau. Gue gak mau dicium aja sama dia. Gue nyesel banget deh. Barusan lu bilang apa? Hah? Bilang apa? Enggak, gue gak ngomong apa-apa kok, Nul. Ih, jangan bohong lu. Lu bilang kan dia dicium sama Edwin. Lu bilang kan Edwin cinta mati sama dia. Brengsek lu ya. Lu ngebohongin gue. Lu bilang Edwin demen sama gue. Tapi ternyata temen lu nyerobot gue. Nul, dia gak nyerobot Edwin kok. Bohong lu. Lu cuma mau ngerjain gue kan? Lu cuma mau ngegair-ngegairin gue kan? Iya kan? Enggak kok, Nul. Kita gak ngegair-gairin lu. Kita justru mau bantu lu. Bener, Nul. Bener. Maksud lu? Ini lepas dulu dong, lepas. Gini, si Edwin itu udah lama banget pengen nyium lu, tapi dia nggak berani dan dia itu nggak bisa ciuman. Akhirnya dia minta bantu pipinya Mona supaya nanti dia bisa cium lu. Latihan, Nul, latihan. Iya, Nul, bener. Swear. Bener. Edwin cuma pinjem pipinya dia. Bener. Oke, sekarang gue percaya sama lo berdua. Tapi kalau sampai kalian ketahuan bohong sama gue, kalau gue bejet kayak kejar kotor. Ngerti? Mendapatkan bagian warisan dari Om Agustian. Betul, Satria. Saya sudah menghubungi ibu kamu. Tapi beliau tidak bisa memutuskan apa-apa. Beliau bahkan menyuruh saya untuk menghubungi kamu di nomor ini. Bagaimana, Satria? Apa kamu bisa datang untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak, Pak. Tidak. Saya tidak akan datang, Pak. Saya sudah memutuskan tidak akan menerima warisan itu. Tapi, Satria, itu sudah keputusan Om kamu. Almarhum Om kamu pasti akan sangat kecewa kalau kamu tidak mau menerima warisan ini, Satria. Satria, yang saya tahu, Om kamu itu begitu sayang sama kamu. Dan dulu dia juga pernah berkata sama saya, kalau warisan ini sebagian besar akan menjadi milik kamu. Ya, karena dulu perusahaan itu dikelola bersama ayah kamu. Jadi Satria, kamu tidak bisa untuk menolaknya. Bagaimana, Satria? Apa kamu bisa datang untuk menyelesaikan masalah ini dan membantu tugas saya? Kamu mau kan, Satria? Saya tunggu kamu besok. Tidak, Pak. Saya tidak bisa, Pak. Satria, apa kamu tidak mau memperbaiki hidup kamu? Apa kamu tidak mau menerima apa yang sudah menjadi hak kamu? Kalau kamu mendapatkan warisan ini, kamu tidak akan hanya menjadi kaya, tapi kamu juga bisa membahagiakan ibu kamu. Dan kamu bisa melakukan apa saja tanpa harus dipersulit masalah keuangan. Kalau kamu mau pulang besok, saya akan siapkan tiket pulang untuk kamu. Semua ongkos perjalanan akan kami tanggung. Bagaimana, Satria? Baik. Saya akan pikirkan keputusan saya itu. Baiklah, Satria. Saya akan tunggu keputusan kamu. Terima kasih, Pak. Ini tante uang saya, sebesar 50 juta. Saya akan menikahi Bintang, Tante. Anggap aja ini sebagai mas kawin dari saya, Tante. Dasar laki-laki gembel. Kamu tahu, uang 50 juta rupiah itu tidak ada artinya sama saya dan Bintang. Dengan uang 50 juta rupiah itu, kami bisa habiskan itu 1 hari buat shopping. Dengan uang sebesar itu, kamu kira kamu bisa mendapatkan Bintang? Tapi Tante... Bawa uang itu kembali. Kamu berikan sama ibu kamu. Kalau perlu buat diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa berkaca bahwa kamu tidak pantas buat Bintang. Ya. Saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan.
Thank you.